Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan akuntansi. Rumus persamaan akuntansi: harta sama dengan utang ditambah modal, di mana harta itu disebut juga sebagai aktiva, sedangkan utang dan modal disebut juga sebagai pasiva. Aktiva terdiri dari beberapa akun, antara lain yang pertama adalah kas. Kas merupakan uang tunai. Yang kedua adalah piutang usaha, yaitu tagihan kepada pihak lain. Yang ketiga adalah perlengkapan. Yang keempat adalah peralatan dan lain-lain. Kemudian utang. Utang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang disebut sebagai kreditur. Kemudian modal. Modal adalah hak pemilik terhadap kekayaan perusahaan. Nah, untuk kelompok modal ada 4 transaksi yang mempengaruhi modal. Yang menyebabkan modal bertambah itu ada 2, yaitu setoran modal dan pendapatan. Yang menyebabkan modal berkurang ada 2, yaitu beban dan prepay. Nah, untuk mempermudah pencatatan transaksi ke dalam persamaan akuntansi, terlebih dahulu kita bahas bagaimana cara menganalisis transaksi. Menganalisis transaksi itu adalah menentukan akun-akun apa saja yang dipengaruhi dari setiap satu jenis transaksi yang terjadi. Nah, sebagai contoh transaksi yang pertama, diterima setoran modal dari pemilik berupa uang tunai 10.000 dan peralatan 5.000. Maka analisisnya adalah diterima berupa uang tunai. Uang tunai itu nama akunnya adalah kas. Kas itu masuk ke dalam kelompok harta. Maka analisisnya harta berupa kas bertambah Rp10.000 dan peralatan 5.000. Maka peralatan bertambah. Analisisnya adalah harta berupa peralatan bertambah Rp5.000. Nah, pertambahan harta ini itu berasal dari setoran modal. Maka setoran modal menyebabkan modal bertambah sebesar Rp15.000, di mana Rp15.000 itu adalah penjumlahan antara kas dan peralatan. Nah, seperti yang disebutkan tadi, karena kelompok modal itu dipengaruhi oleh 4 akun, maka setiap akun yang berpengaruh terhadap modal hendaknya dituliskanlah keterangannya. Seperti pada contoh nomor 1 ini, keterangannya adalah setoran modal. Contoh yang kedua, dibayar sewa ruangan sebesar Rp200. Analisisnya adalah dibayar berarti kas. Kas masuk ke dalam kelompok harta, maka harta berupa kas berkurang Rp200. Dibayar sewa. Sewa itu termasuk beban. Nama akunnya adalah beban sewa. Beban sewa menyebabkan modal berkurang. Maka analisisnya adalah modal berkurang Rp200. Keterangannya beban sewa. Transaksi yang ketiga, dibeli secara tunai perlengkapan Rp500. Analisisnya adalah dibeli perlengkapan, maka perlengkapan bertambah. Perlengkapan itu masuk kelompok harta, maka analisisnya harta berupa perlengkapan bertambah Rp500. Dibeli secara tunai. Tunai berarti kas. Maka analisisnya adalah harta berupa kas berkurang sebesar Rp500. Selanjutnya transaksi yang keempat,
Dibeli peralatan 1.700 dengan uang muka Rp1.000. Analisisnya, dibeli peralatan, maka peralatan bertambah. Peralatan masuk ke dalam kelompok harta. Maka analisisnya, harta berupa peralatan bertambah Rp1.700 dengan uang muka Rp1.000. Uang muka, nama akunnya adalah kas. Maka analisisnya, harta berupa kas berkurang Rp1.000. Pembelian 1.700, uang muka 1.000, berarti ada sisanya Rp700. Namanya adalah utang. Maka analisis yang ketiga, utang berupa utang usaha bertambah Rp700. Transaksi yang kelima, diterima tunai pesanan jahit senilai Rp500. Analisisnya, diterima tunai berarti kas bertambah. Kas masuk kelompok harta. Harta berupa kas bertambah Rp500. Pesanan jahit berarti termasuk pendapatan jasa. Pendapatan jasa menyebabkan modal bertambah. Maka analisis yang kedua, modal bertambah sebesar Rp500. Soal selanjutnya yang keenam, dibayar utang atas pembelian peralatan Rp500. Analisisnya adalah dibayar utang. Dibayar berarti kas berkurang. Harta berupa kas berkurang Rp500. Dibayar utang berarti utang berkurang. Analisisnya adalah utang berupa utang usaha berkurang Rp500. Yang ketujuh, diambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp300. Analisisnya, diambil uang berarti harta berupa kas berkurang Rp300 untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi nama akunnya adalah Pripe. Pripe menyebabkan modal berkurang. Maka analisis yang kedua, modal berkurang sebesar Rp300. Keterangannya adalah Pripe. Yang kedelapan, diterima pesanan jahit senilai Rp500. Dari jumlah tersebut baru diterima 200. Analisisnya, diterima pesanan jahit berarti pendapatan jasa. Pendapatan jasa menyebabkan modal bertambah. Modal bertambah Rp500. Dari jumlah tersebut baru diterima 200. Berarti harta berupa kas bertambah 200. Sisanya pendapatan jasa 500 baru diterima 200. Berarti ada sisa sebesar Rp300. Itu nama akunnya adalah piutang atau tagihan. Masuk ke dalam kelompok harta. Maka analisisnya, harta berupa piutang bertambah Rp300. Yang kesembilan atau yang terakhir, diterima pelunasan tagihan dari pelanggan sebesar Rp100. Analisisnya, diterima pelunasan berarti kas bertambah. Kas masuk kelompok harta. Maka harta berupa kas bertambah Rp100. Pelunasan tagihan berarti piutang. Piutang berkurang. Piutang masuk kelompok harta. Maka analisis yang kedua, harta berupa piutang berkurang Rp100. Begitulah cara menganalisis transaksi ke dalam persamaan akuntansi.
Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.